Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Pikir Channel. Pada kesempatan saat ini, saya telah membuat suatu aplikasi permainan. Ya, suatu aplikasi permainan yang mungkin teman-teman sudah tahu. Karena permainan ini itu sering kita mainkan waktu kita mungkin masih kecil atau kita lihat anak-anak kita lagi bermain. Ya, permainan itu adalah permainan ular tangga atau snakes and ladders. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan klik tombol start di sini. Di sini akan ada tampilan permainan ular tangga atau snake and ladders. Jadi permainan ular tangga ini sama ya, seperti permainan ular tangga yang lainnya. Jadi kita punya pemain atau player, itu ada player 1, 2, 3, dan 4. Kita ada dadu di sini, tetapi di sini bentuk digital ya teman-teman. Jadi dadu ini nanti akan random sehingga akan menghasilkan sebuah mata dadu. Nah, di sini ada ular tangga itu sendiri. Jadi ular tangganya itu didesain seperti ini ya teman-teman. Kalau dia tepat di angka bawah tangga, dia akan naik. Tetapi kalau dia tepat di ekor ular, itu dia akan turun. Jadi fungsinya gimana sih? Permainannya gimana? Jadi permainannya seperti ini. Ada player 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing ada positionnya, ada move-nya. Jadi position ini adalah posisi kita ya. Posisi player 1 ini contohnya itu ada di mana. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi nanti. Oh ya, player 1 itu ada di mana sih? Atau player 2 itu ada di mana? Enggak, semuanya itu terlihat di positionnya ini ya teman-teman. Nah, kalau move ini adalah berapa kali kita bergerak, berapa kali kita jalan. Jadi kita bisa tahu untuk mencapai 100 ini kita berapa kali move. Oke, mungkin akan saya contohkan ya. Kita new game dulu. Kita klik di sini check box-nya untuk membuka player mana. Karena kalau belum di check box di sini, ini nggak bisa teman-teman. Ini default semuanya, disable, maksudnya disable semuanya. Jadi kita harus klik dulu di checkbox-nya ini. Nah, setelah itu kita klik player 1. Nah, pada saat kita klik player, ini dadu akan berputar. Sehingga dia akan menghasilkan nilai dadunya. Nilai dadunya itu akan masuk ke dalam posisi kita. Jadi posisi kita itu sesuai dari nilai dadu ini. Jadi posisi kita ada di 3. 1, 2, 3. Kita sudah bergerak sekali. Move-nya itu sekali. Kita klik lagi player 1 di sini. Sehingga dadu itu akan mendapatkan nilai 4. Nah, 3 tadi sebelumnya kan kita 3. Terus ditambah 1 sama dengan 4. Di 4 ini pas bertepatan dia posisi tangga. Sehingga dia naik ke posisi 23. Terus kita klik lagi sini player 1 lagi, kita klik di sini dia 4, dari 23 ke 4, 1 2 3 4 ke 27. Karena dia tepat di bawah ekor ular, dia akan turunnya kemana? Ke posisi 5. Jadi posisi dia player 1 ada 5. Ya sama seperti kita kalau bermain ular tangga secara real ya teman-teman. Kalau kita main ular tangga dengan anak atau dengan teman gitu, itu ya permainannya seperti ini, seperti itu. Terus kita klik lagi, dia player 1, dia akan jalan. Kita klik lagi terus, kita akan bermain ini sampai dia goal ke 100 ya teman-teman. Kita lihat dia move-nya berapa kalau dia sampai ke 100. Ini kalau kita bermain sendiri. Tapi kalau bermain sendiri itu nggak seru ya teman-teman. Jadi harus ada temennya
berdua atau bertiga itu seru. Nah ini player one itu terus muter-muter aja di sini sesuai dengan nilai dadunya. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita bermain berdua? Oke, sekarang kita new game ya teman-teman. Kita new game, dia kembali ke tempatnya, kita main berdua. Player 1 dan player 2. Player 1 itu jalan dulu. Player 1 ada di 4, dia langsung naik ke 23. Player 2, dia ada di 4, juga naik ke 23. Kok yang satu nggak nampak gitu? Yang satu nggak nampak itu karena ketutup ya teman-teman. Karena posisinya itu dia sama. Selain posisinya sama, ukurannya sama, jadi tidak terlihat. Kita mulai lagi, player 1. Dia 5, 1, 2, 3, 4, 5. Player 2. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Pas di ekor ular sehingga dia turun ke posisi 5. Terus player 1 dia tambah 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang player 3 mau main bisa nggak? Bisa teman-teman. Jadi kita mulai start di sini. Player 3 mulai berjalan. Dia ada di 5. Berjalan lagi. Dia ada di 10. Sekarang player 2 misalnya. Dia jalan lagi ada di 9. Jadi posisi ini yang menentukan ya teman-teman. Jadi posisi ini adalah posisi player. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Oh, player kita di mana gitu. Karena di sini sudah ada posisinya. Oke, kita new game lagi. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kerjanya atau cara buatnya permainan ular tangga ini atau snake and ladders? Oke, saya akan jelaskan konsepnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Konsepnya itu dia yang pertama itu kita buat random ini ya teman-teman, dadunya itu. Jadi di sini ada 1 sampai 6 sesuai dengan mata dadu. Terus sampai 4 kali dia. Jadi 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 sampai 4 kali sehingga 24 data. Nah, yang ini apa teman-teman? Yang ini adalah default position atau posisi standar ya. Jadi misalnya di nomor 1 ini nomor 1, ini nomor 1, ini posisinya ada di 12 4 6 2. Maksudnya apa 12 4 6 2? 12 ini adalah left-nya, kirinya. 4 6 2 itu adalah top-nya atau atasnya. Jadi di sini aja bermain left dan top. Jadi nomor 1 ini posisinya ada di 12 4 6 2. Nomor 2 ini posisinya ada di 62 4 6 2. Yang ketiga ini adalah 112 4 6 2. Kenapa dia lengkapnya 50? Karena sesuai dengan ukuran dari playernya ini teman-teman. Juga ukuran dari posisi kotak-kotaknya yang ada di ular tangga itu. Sehingga itu kita sesuaikan dengan angka yang ada di ular tangga dan posisi yang ada atau posisi yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini apa? Ini merupakan gambar ya teman-teman. Ini gambar yang ada di di OneDrive. Jadi kalau dia angka 1, gambarnya yaitu dari 1A. Kalau dia 2, gambarnya dari 2A. Jadi mensesuaikan nilai atau nominal mata dadunya. Konsepnya seperti itu. Kita akan buktikan ya teman-teman. Jadi misalnya saya akan klik di sini player 1, mata dadu ini dia akan bergerak sesuai dengan random yang ada di sini. Nah, ini mau kita ambil di bagian mana? Kalau saya di sini diambil di bagian terakhir, jadi biar gampang gitu. Bisa juga nanti teman-teman bisa ngambil di tengah ataupun ngambil di depan. Tetapi ya simpelnya aja saya ngambil yang paling belakang. Dia dari 1 di sini, dia posisinya 1 ada di
di sini teman-teman. Ya, jadi si playernya ini, icon playernya ini, dia posisinya ada di sini. Jadi kalau kita klik lagi, dadunya ada berapa? 2, di sini 2, mata dadunya 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, dia ada di posisi 3. Di 112, 4, 6, 2. Terus lagi mungkin 1. Jadi posisi di mana? Tadi di 3 kan, terus 1 dia naik 4. Nah, 4 ini kan ada tangganya. Jadi dia naik ke 23. Posisi 23 ada di mana teman-teman? Nah, posisinya 23 dia ada di sini. Jadi ini default ya teman-teman. Ini nggak boleh diganti. Nanti kalau ini diganti, ini berantakan jadinya. Jadi konsepnya hanya seperti itu. Berapa nomor yang di sini, berapa koordinatnya lah kalau kita bisa bilang. Posisinya di sini, top leftnya itu di mana? Posisinya ini, top leftnya di mana? Yang kita butuhkan itu cuman proses random pada mata dadu, sehingga berapa mata dadu yang keluar akan sesuai dengan gambar yang ada yang kita berikan ke mata dadu itu. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan teman-teman? Jadi gini teman-teman, kita new game dulu ya teman-teman. Jadi gambar ular tangga di sini ini merupakan triple ya teman, triple layer. Kenapa saya bilang triple layer? Karena di layar pertama itu merupakan gambar si ular tangganya ini. Ya. Terus di layar kedua itu merupakan label. Jadi saya buat label 1 sampai dengan 100, saya susun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kotak. Nah, label-label itu masing-masing, ya kan, koordinatnya atau laptopnya itu ini teman-teman. Jadi label 1 dia ada di leftnya 12, topnya 462 dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi icon playernya nih teman-teman. Jadi pada saat dia bermain itu harus bisa kita tampakkan dia di layar ketiga, sehingga dia tidak kemana-mana, tetapi dia terlihat, bukan tidak terlihat. Jadi harus kita bentuk benar-benar, kita kondisikan bahwa setiap player ini akan ada di layar 3. Nah itu teman-teman harus tahu cara menempatkannya gimana. Jangan sampai nanti player iconnya ini dia malahan ada di layar 1, tidak terlihat dia. Atau di layar 2, dia di tengah-tengah antara label dan picture yang ada, gambar yang ada, sehingga nanti dia tidak terlihat. Jadi usahakan si icon playernya ini dia ada di layar yang ketiga. Konsepnya sih cuma seperti itu ya teman-teman. Jadi yang kita butuhkan adalah pertama itu bagaimana kita membuat program randomize-nya ini. Kedua, kita men-setting ya, default position, setting ini laptopnya pada label yang ada di sini. Jadi perlu ketelitian memang dan kesabaran untuk menyusun 100 label. Ketiga, kita buatkan dia gambar biar agar menarik. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Kita close, kita mainkan lagi di sini. Kita start, kita bikin backgroundnya itu abu-abu biar kita bermainnya itu tidak terganggu ya teman-teman. Jadi bermainnya bisa enjoy. Oke, saya coba lagi bermain di sini player 1. Nah, player 2 kali move-nya kita mau tahu dia sampai goal 100 itu berapa move yang dibutuhkan. Tetapi ini kan kita nggak bisa pastikan karena ada proses program randomize. Artinya bisa dia 30, 40, 50 dan seterusnya kita nggak akan pernah tahu. Karena di sini kan ada snake-nya, ularnya. Jadi nggak otomatis kita selalu naik terus. Pasti ada suatu saat kita akan turun. Player 1 oke. Kita cek player 2.
player 2, 6, 11, oke. Player 3, langsung 4, 2, 3, oke. Oke, player 4, kita klik dulu. Oke, sesuai. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman konsep dari permainan ular tangga atau snake and ladders. Jadi teman-teman bisa membuatnya di rumah dengan konsep atau ketentuan-ketentuan yang tadi kita pelajari. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pengenalan permainan ular tangga atau snake and ladders pada kesempatan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman dan tetap bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan terima kasih.